Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usep Hidayat dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi tugas akuntansi sektor publik, yaitu mengenai penganggaran sektor publik. Penganggaran dalam sektor publik merupakan proses yang kompleks dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Berbeda dengan sektor swasta, anggaran sektor publik harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik menjadi instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Berikut konsep anggaran sektor publik. Definisi anggaran. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Definisi penganggaran. Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran yang terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Perencanaan strategis. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi tersebut. Aspek-aspek anggaran sektor publik. Akuntabilitas publik, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pengendalian, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Perencanaan, yaitu dasar utama penyusunan anggaran. Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawasan khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang, memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Komponen utama anggaran publik. Komponen utama anggaran publik yang kesatu yaitu pengeluaran atau belanja. Anggaran publik menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat oleh pemerintah. Ini mencakup semua pengeluaran yang direncanakan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah. Pengeluaran ini harus direncanakan dengan cermat untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik. Komponen utama anggaran publik yang kedua yaitu pendapatan. Anggaran publik juga menyatakan berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Sumber pendapatan pemerintah dapat berasal dari pajak, retribusi, hibah, dan sumber-sumber lainnya. Perencanaan pendapatan harus realistis dan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan sosial yang dapat mempengaruhinya. Pentingnya anggaran sektor publik sebagai alat pengarah pembangunan, yaitu mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi. Sebagai pemenuhan kebutuhan, yaitu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Sebagai instrumen akuntabilitas, yaitu meyakinkan pertanggungjawaban pemerintah. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Anggaran dan kebijakan fiskal pemerintah. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kriteria
Kriteria anggaran sektor publik. 1. Refleksi perubahan prioritas. Anggaran sektor publik harus merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus berkembang. 2. Penentuan penerimaan dan pengeluaran. Anggaran harus dapat menentukan penerimaan dan pengeluaran unit-unit pemerintah baik pusat maupun daerah secara akurat dan terukur. 3. Dampak ekonomi. Aliran uang terkait aktivitas pemerintahan akan mempengaruhi harga, lapangan kerja, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Alasan pentingnya anggaran sektor publik. 1. Alat pengarah pembangunan. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 2. Keterbatasan sumber daya. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. 3. Instrumen akuntabilitas. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat dalam pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Fungsi utama anggaran sektor publik sebagai alat perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan sasaran program pemerintah. Sebagai alat pengendalian, membandingkan kinerja dengan rencana anggaran. Sebagai alat kebijakan fiskal, menstabilkan dan menstimulasi ekonomi. Sebagai alat penilaian kinerja, ukur efisiensi dan efektivitas program. Sebagai alat politik, menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi, menyelaraskan aktivitas antar unit pemerintahan. Sebagai alat motivasi, mendorong efisiensi dan efektivitas kinerja. Sebagai alat menciptakan ruang publik, wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara. Fungsi anggaran sebagai alat perencanaan. 1. Perumusan tujuan dan sasaran. Anggaran digunakan untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi sektor publik. 2. Perencanaan program dan kegiatan. Anggaran membantu merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. 3. Alokasi dana. Melalui anggaran, dana dapat dialokasikan pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat. 4. Indikator kinerja. Anggaran membantu menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi sektor publik. Fungsi anggaran sebagai alat pengendalian. 1. Membandingkan kinerja. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan untuk menilai efektivitas pelaksanaan anggaran. 2. Menghitung selisih anggaran. Menghitung selisih anggaran untuk mengidentifikasi area yang perlu perhatian. 3. Menentukan penyebab. Menentukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu varian. 4. Merevisi standar. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahap berikutnya berdasarkan evaluasi yang dilakukan. Pengendalian anggaran publik. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk 1. Mencegah overspending. Anggaran membantu mencegah pengeluaran yang melebihi jumlah yang telah ditetapkan, sehingga menghindari pemborosan dana publik. 2. Mencegah underspending. Anggaran juga mencegah penggunaan dana yang terlalu sedikit dari yang dialokasikan yang dapat menunjukkan ketidakefektifan program. 3. Mencegah salah sasaran atau misappropriation. Anggaran membantu mencegah misappropriation atau pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Fungsi anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. 1. Stabilisasi ekonomi. Anggaran sebagai alat fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi melalui pengaturan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu mengendalikan inflasi dan menciptakan stabilitas ekonomi. 2. Pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran, pemerintah dapat mendorong
mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengalokasikan dana untuk sektor-sektor produktif dan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. 3. Prediksi dan estimasi. Anggaran publik memungkinkan dilakukannya prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi yang dapat membantu pemerintah dan pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan strategis. Fungsi anggaran sebagai alat politik. 1. Komitmen eksekutif. Anggaran merupakan bentuk komitmen eksekutif dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan. 2. Kesepakatan legislatif. Anggaran mencerminkan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. 3. Penentuan prioritas. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. 4. Keterampilan politik. Pembuatan anggaran membutuhkan political skill, coalition building, dan keahlian bernegosiasi. Fungsi anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. 1. Keterlibatan unit kerja. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. 2. Koordinasi antar bagian. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. 3. Deteksi inkonsistensi. Anggaran yang disusun dengan baik dapat mendeteksi inkonsistensi suatu unit kerja. 4. Komunikasi antar unit. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Fungsi anggaran sebagai alat penilaian kinerja. 1. Wujud komitmen. Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif yang harus dipertanggungjawabkan. 2. Dasar penilaian. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. 3. Alat pengendalian. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja manajer publik dalam menjalankan program-program pemerintah. Fungsi anggaran sebagai alat motivasi. 1. Motivasi kerja. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan adanya target anggaran yang jelas, pegawai akan termotivasi untuk mencapai atau bahkan melampaui target tersebut. 2. Karakteristik target anggaran. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achievable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. Target anggaran yang tepat akan mendorong kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan program pemerintah. Fungsi anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik. 1. Partisipasi masyarakat. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau DPRD. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. 2. Peran organisasi masyarakat. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba memengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. 3. Transparansi anggaran. Anggaran yang transparan dan dapat diakses oleh publik menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan dana publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Sedangkan
Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi atau modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik. 1. Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut, menjamin adanya check and balance dalam sistem pemerintahan. 2. Komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeter pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. 3. Keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum dan memastikan adanya kontrol yang terpadu terhadap keuangan negara. 4. Non-discretionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 5. Periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan, memberikan kerangka waktu yang jelas untuk perencanaan dan evaluasi. 6. Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran. 7. Jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan sehingga memudahkan pengawasan dan pemahaman publik. 8. Diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Proses penyusunan anggaran sektor publik. 1. Persiapan anggaran. Tahap persiapan melibatkan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia dengan memperhatikan faktor ketidakpastian. 2. Ratifikasi anggaran. Tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat, memerlukan keterampilan politik dan kemampuan bernegosiasi dari eksekutif. 3. Implementasi anggaran. Pelaksanaan anggaran yang telah disetujui didukung oleh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang memadai. 4. Pelaporan dan evaluasi. Tahap akhir yang terkait dengan aspek akuntabilitas meliputi pelaporan hasil pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja. Tujuan proses penyusunan anggaran. 1. Koordinasi pemerintah. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 2. Efisiensi dan keadilan. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. 3. Pemenuhan prioritas. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Transparansi. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Faktor dominan dalam proses penganggaran. 1. Tujuan dan target. Tujuan dan target yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan pemerintah. 2. Ketersediaan sumber daya. Faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah untuk melaksanakan program. 3. Waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. 4. Faktor eksternal. Peraturan baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam. Aspek pengelolaan keuangan publik. 1. Aspek penganggaran. Mengantisipasi pendapatan dan belanja pemerintah untuk periode yang akan datang bersifat prospektif atau antisipatori. 2. Aspek akuntansi. Terkait dengan proses mencatat, mengolah, dan melaporkan segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran atas dana pada saat anggaran dilaksanakan, bersifat retrospektif. 3. Aspek pengendalian. Meliputi mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. 4. Aspek auditing. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran untuk menilai kesesuaian
berkesesuaian dengan standar dan peraturan serta memberikan opini atas laporan keuangan. Pertimbangan ekonomi keterlibatan pemerintah. Richard Musgrave mengidentifikasi 3 pertimbangan ekonomi mengapa pemerintah perlu terlibat dalam bisnis pengadaan barang dan jasa bagi masyarakat. Ketiga pertimbangan tersebut meliputi stabilisasi ekonomi, redistribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya. Stabilisasi ekonomi yaitu menjaga keseimbangan perekonomian negara. Redistribusi pendapatan yaitu pemerataan kesejahteraan masyarakat. Alokasi sumber daya yaitu penyediaan barang dan jasa publik. Keterkaitan 3 hal tersebut dikarenakan pada umumnya sektor swasta hanya menyediakan market goods, sedangkan sektor pemerintah pada umumnya berkewajiban menyediakan pure public goods dan partial public goods. Tantangan dalam perencanaan anggaran, kapabilitas dan efektivitas. Selama ini kapabilitas dan efektivitas pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian keuangan dirasakan masih terlalu lemah. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pemerintah belum menjalankan fungsi dan perannya secara efisien. Pendekatan inkremental, pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besaran alokasi dana untuk tiap kegiatan yang didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk. Analisis struktur biaya, analisis untuk mengetahui struktur, komponen, dan tingkat biaya untuk setiap kegiatan masih sedikit sekali dilakukan. Padahal studi seperti ini akan menjamin teridentifikasinya jumlah kebutuhan alokasi dana yang lebih akurat. Dampak lemahnya perencanaan anggaran. 1. Underfinancing atau overfinancing. Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya underfinancing atau overfinancing yang akan memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran. 2. Layanan publik tidak efisien. Banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana anggaran habis dibelanjakan seluruhnya. 3. Pelemahan peran pemerintah. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini cenderung memperlemah peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator, dan entrepreneur dalam proses pembangunan. Siklus anggaran. Siklus anggaran sektor publik terdiri dari 4 tahap utama yang saling berkaitan. 1. Tahap persiapan anggaran yaitu penyusunan rencana pengeluaran dan pendapatan. 2. Tahap ratifikasi yaitu persetujuan oleh legislatif. 3. Tahap implementasi atau pelaksanaan yaitu pelaksanaan anggaran yang disetujui. 4. Tahap pelaporan dan evaluasi yaitu pertanggungjawaban dan penilaian capaian. Tahap persiapan anggaran, taksiran pendapatan dan pengeluaran. Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Perlu disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran. Faktor ketidakpastian. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapatkan perhatian adalah terdapatnya faktor uncertainty atau tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung pada sistem anggaran yang digunakan, seperti line item budgeting, input-output budgeting, program budgeting, atau zero-based budgeting. Tahap ratifikasi anggaran. 1. Proses politik. Tahap ratifikasi merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat, memerlukan pendekatan yang strategis dari eksekutif. 2. Keterampilan yang dibutuhkan. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill dan coalition building yang memadai. 3. Integritas dan kesiapan mental. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini untuk menghadapi berbagai pernyataan dan bantahan dari legislatif. 4. Kemampuan berargumentasi. Pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif. Tahap pelaksanaan anggaran. Setelah anggaran disetujui oleh legislatif,
Tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi yang memadai dan andal. Selain sistem akuntansi, sistem pengendalian manajemen juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Manajer keuangan publik bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan andal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati. Sistem akuntansi yang baik meliputi pula dibuatnya sistem pengendalian intern yang memadai untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran terkait dengan aspek akuntabilitas pemerintah kepada publik. Tahap ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik yang telah dipercayakan kepada pemerintah. Melalui pelaporan dan evaluasi, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara dan melaksanakan program-program pembangunan. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting dan evaluation tidak akan menemui banyak masalah. Sistem yang baik akan menghasilkan laporan yang akurat, tepat waktu, dan dapat diandalkan sebagai dasar evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan untuk periode berikutnya. Ikhtisar penganggaran sektor publik. Penganggaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi sektor publik. Anggaran publik penting sebab anggaran membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat dan merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk memengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan perpajakan. Peran anggaran dalam pembangunan. 1. Alokasi sumber daya, yaitu mengalokasikan sumber daya yang langka untuk pembangunan. 2. Kesinambungan, yaitu menjamin kesinambungan pembangunan jangka panjang. 3. Kualitas hidup, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang penting lagi, anggaran merupakan sarana untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Kesimpulan, jenis anggaran dan akuntabilitas. Anggaran publik terdiri dari anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional adalah pengeluaran yang dilakukan secara rutin dan tidak menambah kekayaan serta manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran. Sedangkan anggaran modal manfaatnya lebih dari 1 tahun anggaran dan menambah kekayaan. Kedua jenis anggaran ini harus dikelola dengan prinsip-prinsip yang baik untuk memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Dengan pengelolaan anggaran yang baik, pemerintah dapat menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat dan memajukan pembangunan nasional. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.